Bab 601, Pikiran Sejenis. Bang! Ledakan seperti guntur bergulir yang menyebabkan gunung runtuh dan tanah membelah tiba-tiba bergema di langit yang jauh. Pada saat itu, banyak orang yang telinga mereka tuli sementara di bawah suara gemuruh ini. Riak energi seperti tornado meletus dari titik kontak antara pilar energi berwarna hijau dan energi berwarna darah di bawah langit yang jernih sebelum menyapu seluruh tempat ketika tak terhitung banyaknya tatapan kaget yang ditonton. Ruang menjadi terdistorsi tak tertahankan pada titik di mana energi bersentuhan. Lipatan yang dalam bisa terlihat jelas. Tabrakan serangan paksa penuh antara Xiaoyan dan Fan Lao ini bahkan telah menyebabkan ruang itu sendiri hancur berantakan. Tabrakan antara Do Huang sebenarnya menakutkan ini. Badai energi yang dipenuhi dengan nyala api berwarna hijau dan energi berwarna darah lebarnya ratusan kaki. Itu tampak seperti orang besar yang berdiri di antara langit dan bumi. Ketika badai bergejolak dengan hebat, kekuatan destruktif yang dipancarkannya juga menyebabkan ekspresi banyak orang kuat di langit berubah tanpa sadar. Bagian bawah badai energi terhubung ke Akademi Dalam. Tak terhitung jumlah bangunan hancur total pada saat ini. Selain menara penghalus langit Ki berkobar hitam-hitam gelap, semua bangunan dan bahkan pohon-pohon di sekitar beberapa ratus meter benar-benar berubah menjadi reruntuhan ketika badai menyapu. Kekuatan destruktif yang menakutkan itu menyebabkan para siswa yang bersembunyi dari kekacauan di kejauhan terpana. Badai telah tiba dengan cepat dan menghilang sama cepatnya. Setelah menghancurkan sudut Akademi Dalam sampai benar-benar berantakan, badai yang melanda secara bertahap melemah sebelum benar-benar menghilang. Hilangnya badai menyebabkan langit yang agak gelap dan khusyuk sekali lagi memulihkan diri yang sejuk dan cerah. Yang tersisa hanyalah kekacauan total. Banyak sesepuh di langit memandang Akademi Dalam di bawah setelah badai tersebar. Sudut mulut mereka tanpa sadar bergerak sedikit. Jika mereka bertarung beberapa kali lagi, kemungkinan Akademi Dalam akan benar-benar hancur dalam pertempuran yang intens ini dan tidak akan membutuhkan letusan api hati jatuh untuk melakukannya. Dibandingkan dengan sakit hati yang dirasakan para sesepuh pada kondisi menyedihkan dari Akademi Dalam setelah kehancuran, orang-orang kuat dari daerah pojok hitam, itu menatap pemuda berjubah hitam, berjaga di kejauhan dengan wajah kaget. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Xiaoyan untuk benar-benar bisa keluar tanpa cedera dari serangan yang kuat oleh Fan Lao. Teknik Dou yang digunakan pemuda ini sebelumnya setidaknya dari kelas D. Kalau tidak, itu tidak akan bisa sepenuhnya memblokir Great Blood Bodhisattva Devourer Fan Fan. Hati semua orang tiba-tiba memahami ketika mereka mengingat aura kuat dari cahaya penguasa yang tampak berniat merobek ruang itu sendiri. Mereka diam-diam tetapi segera merasakan keseriusan tambahan saat menghadapi pemuda di kejauhan. Di kelas ini, kelas Suando teknik biasa tidak lagi memiliki dampak besar jika seseorang ingin melukai atau membunuh lawan yang memiliki kekuatan yang sama. Hanya teknik di kelas Dou yang bisa mencapai keajaiban seperti itu. Oleh karena itu, teknik Dou kelas D adalah sesuatu yang benar-benar memiliki ancaman terhadap Dou Huang atau bahkan ahli kelas Dou Huang ini. Namun, teknik di kelas Dou sebagian besar diciptakan dan ditinggalkan oleh orang-orang kuno yang memiliki kecerdasan dan peluang besar. Lagi pula, jika seseorang ingin membuat teknik Dou, seseorang akan membutuhkan keberuntungan di atas persyaratan keras dari kekuatan seseorang. Oleh karena itu, para ahli yang memiliki kualifikasi untuk membuat teknik Dou adalah semua orang terkenal di benua itu, dan mereka yang dapat membuat di kelas teknik Dou adalah keberadaan yang langka seperti bulu phoenix dan tanduk unicorn. Oleh karena itu, teknik di kelas Dou adalah item langka bahkan di seluruh benua. Jika sebuah faksi kelas 2 biasa bahkan mendapatkan satu, mereka akan memperlakukannya seperti harta terbesar faksi mereka. Selain itu, beberapa ahli yang hanya tahu bagaimana fokus pada pelatihan tidak memiliki banyak teknik Dou yang bisa mereka ambil di atas Douki mereka yang kuat. Orang seperti ini sangat umum di benua itu. Tidak apa-apa jika mereka bertarung dengan orang lain yang kekuatannya jauh lebih lemah dari mereka. Yang mereka butuhkan adalah menggunakan serangan Douki secara acak untuk menyebarkan teknik Dou yang digunakan lawan. Namun, jika mereka bertemu dengan seorang ahli yang kekuatannya dekat dengan mereka, kemungkinan mereka akan berakhir dalam keadaan menyedihkan yang memungkinkan lawan mereka menghabisi mereka meskipun lebih lemah. Kekuatan permukaan seseorang hanyalah pencegah. Faktor yang paling menentukan adalah kekuatan bertarung seseorang. Jenis kekuatan pertarungan ini bergantung pada 3 faktor utama, kelas dan kekuatan seseorang, metode ki seseorang, dan teknik Dou yang dimiliki. Jika seseorang memiliki ketiga kondisi tersebut, tidak sulit untuk melompat melintasi level atau bahkan melintasi kelas untuk menantang lawan seseorang. Xiaoyan adalah orang yang seperti itu. Sepanjang perjalanannya,
sebagian besar lawan yang dia temui lebih kuat darinya pada saat itu. Namun, sebagian besar ahli ini dikalahkan olehnya. Apa yang dia andalkan untuk melakukan ini adalah metode Qi, api mantra, dan teknik Dou yang kuat. Oleh karena itu, teknik di kelas Dou dipandang lebih penting oleh para ahli yang berasal dari kelas Dou Wang dan di atas dibandingkan dengan kelas lain. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa hati mereka akan merasa iri dan bahkan cemburu ketika mereka melihat bahwa pada usianya yang masih muda, Xiao Yan sudah menguasai teknik Dou yang kuat yang cukup untuk menyamai penggemar bodhisattva darah hebat dari Fan Lao. Keputihan pucat muncul ke wajah buas Fan Lao di langit yang jauh. Jelas, penyembah bodhisattva darah hebat yang telah dia gunakan sebelumnya sangat melelahkannya. Namun, ia tidak mendapatkan banyak efek meskipun menggunakan teknik Dou yang kuat. Fan Lao tanpa sadar merasakan semacam keinginan untuk muntah darah ketika dia melihat pemuda berjubah hitam, yang masih berdiri di sisi yang berlawanan. Kecil ini memang sangat kuat. Kemungkinan tidak akan ada banyak efek jika saya terus mengganggu dia. Kuku yang tajam seperti pisau menembus ruang dan membawa kilau dingin yang pekat. Itu sama gelapnya dengan pandangan Fan Lao yang menyebabkan hati seseorang merasa kedinginan. Meskipun aku tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi kekuatan yang tiba-tiba melambung dari orang ini seharusnya bukan miliknya. Saya pikir itu pasti karena dia telah menggunakan beberapa teknik rahasia yang aneh. Namun, peningkatan dari teknik rahasia memiliki batas waktu tidak peduli betapa anehnya itu. Setelah itu berakhir, kekuatannya akan kembali ke kelas aslinya. Pada saat itu, membunuhnya pasti akan semudah membalikkan tangan. Petik 2. Harus dikatakan bahwa Fan Lao memang layak menjadi ahli yang kacau di wilayah Black Corner. Dia berhasil menebak sesuatu setelah beberapa pertukaran. Namun, Xiao Yan juga jelas menyadari hal ini. Dia bukan orang bodoh, dan tentu saja tidak akan memberi Fan Lao kesempatan untuk menunda waktu. Karena Fan Lao sudah memiliki niat untuk membunuhnya, dia tidak lagi berbelas kasihan dalam tindakannya. Tindakan terbaik adalah membunuh anjing tua Fan Lao dan menghilangkan masalah lebih lanjut jika ia memiliki kesempatan. Setelah semua, efek dari pembalasan gila dan gila oleh seorang ahli Dou Huang akan membuat orang sakit kepala. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan dan dia tidak ragu sedikit pun. Dengan membalik tangannya, dia menempatkan penguasa Suan berat ke dalam cincin penyimpanannya. Kecepatannya tiba-tiba melonjak setelah kehilangan kendali atas senjata yang begitu berat. Cahaya berwarna perak melintas di bawah kakinya memancarkan gemuruh samar sebelum tubuhnya bergetar dan berubah menjadi garis hitam. Itu berkedip sebelum berkedip ke arah Fan Lao. Fan Lao, yang fokus pada Xiao Yan, merasakan sesuatu saat tubuh yang terakhir bergerak. Setelah memutuskan untuk sementara bersembunyi, Fan Lao membalik sayap darahnya dan dengan cepat menembak balik. Kamu ingin melarikan diri. Tawa dingin yang keras terdengar di langit. Segera, tubuh Xiao Yan muncul seperti hantu di depan Fan Lao saat suara gemuruh yang samar terdengar. Kecepatan yang tiba-tiba ditampilkan Xiao Yan juga menyebabkan ekspresi Fan Lao sedikit berubah. Namun, reaksinya cukup cepat. Saat Xiao Yan muncul, kuku yang tajam menjadi seperti pisau yang menusuk ke tenggorokan Xiao Yan. Xiao Yan tidak mundur tetapi maju dalam menghadapi serangan tajam Fan Lao. Cahaya perak di bawah kakinya dengan aneh melintas dan memasuki sebuah tempat di dekat dada Fan Lao. 5 jari-jarinya tiba-tiba mengepal karena mereka segera menghancurkan dengan keras. Bang! Sebuah film darah melingkar muncul ketika tinju itu menabrak dada Fan Lao. Kekuatan yang terkandung dalam kepalan berkurang lebih dari setengah. Meskipun demikian, kekuatan remanen masih mengguncang Fan Lao sampai ia menarik 2 langkah dengan cara yang menyedihkan. Xiao Yan tidak beristirahat atau berhenti setelah serangan tunggal itu melakukan kontak. Tubuhnya sekali lagi maju dengan cara seperti kilat. Lengannya bergetar ketika tinjunya tertinggal di belakang bayangan. Angin dari tinjunya bertiup seperti angin yang tajam dan dingin. Fan Lao benar-benar turun ke keadaan yang kurang menguntungkan di bawah serangan jarak dekat seperti angin liar dari Xiao Yan. Dia berulang kali mengelak dengan cara yang menyedihkan. Kadang-kadang, kepalan tangan dari Xiao Yan akan memukulnya karena kecerobohannya, menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Tak terhitung jumlah siswa di kejauhan menyaksikan Xiao Yan yang menunjukkan kekuatannya dan benar-benar menekan seorang ahli Dou Huang sampai yang terakhir tidak memiliki sarana untuk membalas. Banyak mata cerah itu dipenuhi dengan gairah liar yang sulit disembunyikan. Jika tatapan seseorang dialihkan ke seluruh medan pertempuran di langit, orang akan melihat sosok manusia berkedip dan mendengar ledakan berulang yang diciptakan dari Dou Qi yang saling berselisih. Terkadang,
Apakah alasan mengapa seseorang hidup dan menghabiskan banyak upaya pelatihan bukan karena mereka ingin berdiri di puncak kekuasaan dan menjadi orang kuat yang orang lain pandangi? Sementara semua orang menempatkan fokus mereka pada pertempuran besar kacau di langit, tidak ada yang menyadari bahwa lapisan film energi hitam di Blazing Sky Key Refining Tower yang rusak di bawah ini tanpa sadar dan diam-diam menjadi lebih tipis sekali lagi. Jika seseorang mengamati dengan ama, seseorang bahkan akan dapat melihat sepasang mata segitiga yang sangat gelap dan dingin di bawah lapisan energi. Mata ular yang gelap dan dingin itu perlahan bergerak saat menatap langit. Akhirnya, mereka berhenti pada Han Feng dan Xiao Yan. Ini terutama terjadi ketika api surgawi naik di tubuh mereka berdua. Panas di dalam sepasang mata ular itu juga diam-diam membumbung tinggi. Keserakahan yang sangat mirip manusia juga lahir di dalam mereka. Tampaknya Xiao Yan dan Han Feng tidak hanya ingin menelan api hati jatuh. Yang terakhir, tampaknya memiliki pemikiran yang sama tentang mereka. Bab 602, Pemusnahan. Suara angin kencang, yang dibawa oleh sosok manusia berkelebat, terdengar berulang kali di langit biru. Ledakan energi itu seperti petasan yang terdengar berulang kali. Riak energi yang kuat adalah sesuatu yang masih bisa dirasakan secara samar-samar meski berada lebih dari 50 meter jauhnya. Sebagian besar akademi dalam saat ini dihancurkan oleh gelombang sisa yang telah menyebar dari pertarungan. Hal ini menyebabkan beberapa siswa akademi dalam tidak punya banyak pilihan selain pindah ke tempat yang lebih jauh untuk menghindari riak yang tersisa. Sementara mereka mundur, banyak tatapan terfokus dengan penuh perhatian pada pertempuran besar yang kacau di langit. Sebagian besar tatapan membawa panas dan kegembiraan saat mereka berhenti di medan perang tertentu. Di tempat ini, sesosok muda telah meletus dengan ceroboh. Lawannya, seorang ahli Do Huang yang memiliki reputasi cukup baik di wilayah Black Corner, telah jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan tampak sangat menyedihkan. Sepertinya Xiao Yan akan menang. Tatapan Liu Qing bersinar ketika dia melihat dua sosok manusia yang samar-samar dari atas sebuah gedung. Kejutan dalam suaranya tidak sedikit pun tersembunyi. Seorang tokoh cantik berdiri dengan cantik di belakang Liu Qing. Melihat wajah cantik itu, secara mengejutkan adik sepupu Liu Qing, Liu Fei. Pada saat ini, kecantikan ini, yang telah menaruh dendam besar pada Xiao Yan, tidak lagi menunjukkan tatapan penuh kebencian di matanya ketika mereka menyaksikan sosok di langit. Tangannya yang halus menutupi bibirnya yang merah sementara matanya yang cantik mencerminkan kerlipan yang aneh. Wajah cantiknya itu ditutupi dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang pernah dia pandang rendah saat ini akan menunjukkan kekuatan yang menakutkan yang bahkan Liu Qing kaget. Kekuatan seperti itu sudah melampaui batas seorang siswa. Bahkan beberapa tetua dalam akademi dalam tidak bisa mencapai ketinggian seperti itu. Jika dikatakan bahwa Liu Fei merasakan ketakutan tambahan terhadap Xiao Yan setelah pertarungan terakhir dengan Liu Qing berakhir imbang di mana keduanya terluka parah. Kekuatan yang Xiao Yan tunjukkan saat ini telah sepenuhnya menyebabkan gadis yang angkuh dan tidak masuk akal ini menjadi anak kucing kecil yang bahkan tidak memiliki keberanian sedikit pun untuk melawan di depannya. Kekuatan semacam ini telah mencapai titik di mana dia tidak lagi memiliki keberanian untuk bertarung atau menyinggung. Ini karena dukungan terbesarnya saat ini, Liu Qing, juga tidak memiliki kemampuan untuk menolak di bawah kekuatan semacam ini. Oleh karena itu, instan bahwa Xiao Yan menekan kelas Do Huang Fan Lao sampai yang terakhir berakhir dengan kerugian, dendam yang ada di hati Liu Fei secara otomatis menghilang sepenuhnya. Meskipun dia kasar dan tidak masuk akal, dia tidak bodoh. Dia tahu siapa yang bisa dia sakiti dan siapa yang tidak bisa dia. Hua. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sekelilingnya tepat saat pikiran ini tetap melekat di hatinya. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan matanya yang cantik terlempar ke medan pertempuran di mana semua siswa akademi dalam fokus. Meskipun mereka berjauhan, dia masih bisa merasakan angin yang sangat kuat tiba-tiba muncul. Octane Blast. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi tajam saat dia sekali lagi mendekati tubuh Fan Lao di langit. Tangan yang akan membanting ke bahu yang terakhir tiba-tiba mengencang. Sikutnya menonjol ke depan dengan cara yang aneh dan tubuhnya maju ke depan. Gelombang angin kencang menggumpal langsung di sikunya. Akhirnya, ia membawa suara ledakan udara yang dalam bersama dengan tangisan dingin saat itu dengan keras menabrak dada Fan Lao yang berwajah pucat. Bang! Suara teredam dalam dari benturan tubuh fisik terdengar di langit. Semua orang samar-samar bisa melihat lapisan film darah yang telah menempel di tubuh Fan Lao pecah sepenuhnya ketika siku Xiao Yan mendarat dengan kuat di dada pembentuk. Serangan liar dan kekerasan dari Xiao Yan sebelumnya telah menyebabkan tanda-tanda dangkal Doqi muncul di dalam tubuh Fan Lao.
Film darah yang merupakan satu-satunya yang digunakan untuk melindungi hidupnya hancur oleh yang pertama. Karenanya, kekuatan kuat yang datang ke arahnya benar-benar meletus di dadanya dengan cara yang tak terkendali. Bruk. Dengan film darah yang hancur, Fan Lao, yang telah kehilangan pertahanan terbesarnya, akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Kekuatan itu menyembur keluar dengan liar dan kemerahan yang halus segera muncul di wajah Fan Lao yang pucat. Mulut darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya jatuh dari langit seperti bola meriam. Akhirnya, ia mendarat dengan keras di beberapa puing, menyebabkan pecahan batu menembak dan menyebar ke segala arah. Kekalahan Fan Lao menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi. Kekalahan seorang ahli Do Huang adalah kerugian yang cukup besar bagi tim dari wilayah Black Corner. Selain itu, saat Fan Lao dikalahkan, tidak ada lagi orang yang bisa mengendalikan Xiao Yan. Jika Xiao Yan diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran besar yang kacau, jalan buntu pasti akan segera rusak. Akhirnya, Black Corner Region, yang semula berada di atas angin mungkin situasinya berbalik oleh Akademi Jianan. Poin ini adalah sesuatu yang tidak hanya dipahami oleh para ahli yang bertarung, tetapi tak terhitung jumlah siswa dari Akademi dalam di bawah ini yang juga jelas menyadarinya. Oleh karena itu, saat itu Fan Lao memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Liar, gembira, sorakan keras dikombinasikan satu sama lain sebelum bergegas ke awan. Sorakan ini tidak hilang untuk waktu yang lama. Sepasang sayap api hijau mengepak perlahan di langit. Tatapan Xiao Yan terfokus dengan aman di tempat Fan Lao mendarat. Dia hanya menghela nafas lega setelah merasakan aura yang lemah. Dia mampu untuk sementara waktu bersaing dengan seorang ahli Do Huang dengan meminjam kekuatan Yao Lao. Meskipun pasti tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk mengalahkan Fan Lao jika dia menunjukkan kekuatan Yao Lao dengan ceroboh, Xiao Yan jelas mengerti bahwa ada ketakutan yang sama dengan identitas Yao Lao terungkap. Bagaimanapun, ada begitu banyak ahli di tempat ini. Jika dia ceroboh dan membiarkan seseorang melihat sesuatu, itu bukan kabar baik bagi Xiao Yan, yang kekuatannya saat ini tidak cukup untuk melindungi Yao Lao. Namun, meskipun Xiao Yan tidak dapat melepaskan kekuatan Yao Lao sepenuhnya, itu tidak terlalu sulit baginya untuk mengandalkan kekuatan, Green Core Flame, dan pengekangan yang dikenakan pada Fan Lao untuk mengalahkan yang terakhir. Aku tidak bisa meninggalkan kehidupan anjing tua ini. Kalau tidak, tidak akan ada akhir masalah di masa depan. Kejahatan tiba-tiba melintas di mata Xiao Yan. Dia jelas mengerti betapa merepotkan untuk membentuk pertikaian darah dengan elit Do Huang. Karenanya, dia secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk benar-benar menghancurkan musuhnya yang lemah. Pikiran ini baru saja melintas di hatinya ketika tubuh Xiao Yan bergerak cepat. Orang bisa melihat sayapnya mengepak sebelum tubuhnya berubah menjadi sekelompok nyala hijau. Segera, itu menjadi seperti meteorit yang jatuh ke tanah saat menabrak tempat Fan Lao mendarat sebelumnya di depan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Anjing tua, pergi dan mati. Teriakan yang dipenuhi dengan niat membunuh keras terdengar di langit. Api hijau menyala dan mencapai tujuannya dengan cara seperti kilat. Itu menabrak puing-puing dengan ledakan. Riak kuat segera menyebar dan mengubah beberapa fragmen batuan di sekitarnya menjadi bubuk. Banyak garis retak yang setebal lengannya mulai menyebar seperti sarang laba-laba. Ah! Tangisan tajam dengan cepat terdengar saat nyala api hijau itu menghantam. Cahaya berdarah segera melesat keluar dari tempat api hijau itu menyebar. Cahaya berdarah gelap dan benar-benar berbeda dari diri agung sebelumnya yang kuat. Kecepatan cahaya darah itu sangat menakutkan. Dengan kilat, itu muncul di langit beberapa ratus meter dari tanah. Baru kemudian sosok di dalamnya perlahan muncul. Itu mengejutkan Fan Lao yang tubuhnya berlumuran darah. Namun, penampilan yang terakhir sangat menyedihkan pada saat ini. Bukan hanya tubuhnya berlumuran darah segar, tetapi seluruh tubuhnya jauh lebih rapuh. Cara itu seolah-olah dia adalah mayat kering yang darahnya telah benar-benar dikeluarkan oleh seseorang. Kecepatan luar biasa, api hijau melintas di tanah dan Xiao Yan sekali lagi bergegas ke udara. Tatapannya gelap dan dingin ketika dia melihat Fan Lao yang berwajah pucat yang tampaknya berada di udara terakhirnya. Dari penampilan-penampilan pihak lain, Xiao Yan jelas mengerti bahwa orang tua ini langsung menguap darah cair di dalam tubuhnya dan melepaskan kecepatan yang bahkan Xiao Yan tidak bisa berharap untuk mencocokkan. Hanya alasan inilah ia menghindari kematian yang tak terhindarkan. Xiao Yan, kamu benar-benar berpikir untuk memusnahkanku saat aku turun. Fan Lao menjaga jarak yang sangat jauh dari Xiao Yan saat dia berteriak dengan suara serak yang keras. Sek Leader Fan, bukankah itu terlalu menggelikan bagimu, seseorang dari Black Corner Region, untuk mengatakan kata-kata ini? Bukankah hal seperti itu terlalu umum bagi orang-orang seperti Anda?
Xiao Yan tertawa dingin ketika dia diejek. Tatapannya terkunci kuat ke Fan Lao saat Doki di tubuhnya bergejolak dan menjadi siap untuk sekali lagi melepaskan gerakan membunuh. Ekspresi Fan Lao berwarna hijau dan putih. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, sebenarnya, masalah ini hanyalah kesalahpahaman. Aku juga memiliki pemikiran yang sama. Xiao Yan mengelus dagunya saat dia berpikir dalam-dalam sesaat setelah mendengar kata-kata Fan Lao. Dia benar-benar mengangguk. Namun, tepat ketika Fan Lao tertegun sejenak oleh reaksinya, guntur samar yang tiba-tiba terdengar. Sosok Xiao Yan tiba-tiba menghilang. Mata Fan Lao menyusut saat suara guntur muncul. Dia mengepalkan giginya dengan keras dan tinjunya menabrak dadanya. Seteguk darah dimuntahkan dengan keras dan tubuhnya sekali lagi berubah menjadi darah bercahaya yang menghilang dari tempat aslinya begitu itu terjadi. Tubuh Xiao Yan muncul dengan cara yang aneh segera setelah Fan Lao menghilang. Sebuah tinju dilemparkan dengan keras dan menabrak bayangan yang tersisa, menghancurkannya sampai tidak ada yang tersisa. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya menyapu tempat itu. Akhirnya, benda itu berhenti di langit beberapa ratus meter jauhnya. Fan Lao, yang wajahnya hampir transparan, sekali lagi melintas dan muncul di tempat itu. Gambaran lainnya, aku ingin melihat seberapa banyak darah segar yang bisa kau gunakan. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi lengkungan dingin dan padat. Dia baru saja akan mengejar Fan Lao dengan niat menghabisinya ketika suara jelas dari penghalang energi tiba-tiba bergema di langit. Suara itu mungkin tidak terlalu keras, tetapi memiliki semacam kekuatan magis, menyebabkan semua medan perang di langit untuk sementara berhenti. Banyak tatapan tiba-tiba bergeser ke bawah. Akhirnya, mereka berhenti di bagian atas, Blazing Sky Key Refining Tower, yang atapnya sudah rusak. Wajah semua orang langsung berubah drastis. Ini buruk. Itu benar-benar akan memecahkan segel lagi. Ekspresi Sukian segera berubah saat suara itu terdengar. Tatapannya tiba-tiba berbalik ke arah Blazing Sky Key Refining Tower, dan suaranya berisi kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Apakah ini, api surgawi, dari menara pemurnian Ki Langit berkobar? Benar-benar tak terduga bahwa ia telah berkumpul dan membentuk kecerdasan. Tatapan Han Feng juga mengikuti suara itu dan terlempar ke puncak menara. Matanya dipenuhi dengan panas yang berapi-api karena tubuhnya sangat bersemangat sehingga mulai bergetar pada saat ini. Film energi berwarna hitam di bagian atas menara sudah pecah pada waktu yang tidak diketahui. Sepasang mata ular besar yang berisi nyala api perlahan muncul dari dalam kegelapan. Akhirnya, itu menyapu tubuh setiap orang di langit, menyebabkan mereka merasa merinding di seluruh tubuh mereka. Bab 603, Segel yang tidak efektif. Tubuh semua orang di langit langsung menegang saat mereka merasakan permukaan mata ular yang sangat gelap dan dingin. Api surgawi memiliki kekuatan penghancur terbesar di dunia ini, kekuatan yang membakar langit dan merebus laut. Dihadapkan pada kekuatan seperti itu, kemungkinan tidak ada siapa-siapa, kecuali para elit legendaris yang telah melatih doki mereka sampai setara dengan alam, yang tidak akan merasakan ketakutan yang bergetar di bawahnya. Ekspresi Sukian juga menjadi sangat serius begitu segel film energi hancur. Dia terlalu malas untuk peduli tentang emas perak bersaudara yang saling berhadapan di depannya. Dibandingkan dengan para ahli dari Black Corner Region yang terlibat dalam invasi skala besar, Sukian lebih takut pada api hati jatuh yang ada di menara. Api surgawi itu sendiri sudah menakutkan. Api surgawi yang telah mengumpulkan dan membentuk kecerdasan sudah cukup untuk menyebabkan orang lain bergetar ketakutan hanya dengan menyebutkannya. Orang-orang ini dari Black Corner Region mungkin orang yang serakah, tidak bermoral dan jahat, tetapi bahkan jika mereka diberi 100 kali keberanian mereka tidak akan berani mengulurkan tangan mereka kepada para siswa Akademi Dalam. Siswa-siswa ini berasal dari seluruh benua. Sebagian besar dari mereka memiliki beberapa faksi di belakang mereka. Mungkin faksi-faksi ini mungkin tidak terlalu kuat jika mereka dipisahkan. Namun, jika mereka berkumpul bersama, bahkan Black Corner Region akan mengalami kesulitan menahan kemarahan seperti itu. Selain itu, Yayasan Akademi Jianan secara alami tidak lemah setelah mampu berdiri di benua selama bertahun-tahun. Namun, beberapa hal jarang akan diambil kecuali jika sampai pada situasi hidup dan mati yang sebenarnya. Salah satu contoh adalah para tetua menjaga aula yang telah bertemu Xiao Yan ketika dia dan yang lainnya memasuki lembah misterius setelah memperoleh 5 besar kompetisi kualifikasi. Kekuatan keduanya jelas tidak lebih lemah dari Hugan. Jika mereka campur tangan, orang-orang dari Black Corner Region ini akan lama dikalahkan. Semua penatua dari Akademi Dalam, dengarkan. Bentuk formasi.
Tatapan Suqian berkedip. Dia tiba-tiba menjerit keras dan benar-benar mengabaikan emas perak bersaudara serta banyak ahli dari wilayah Black Corner yang menatap mereka dengan kedengkian sambil berteriak kepada semua tetua. Semua sesepuh terkejut ketika mereka mendengar tangisan Suqian. Pandangan mereka menyapu para ahli dari wilayah Black Corner yang ada di sekitar mereka. Mereka sedikit ragu sebelum menggerakkan tubuh mereka dengan cepat ke langit di atas, Blazing Sky Key Refining Tower, dan membentuk formasi penyegelan besar dari sebelumnya. Para ahli dari wilayah Black Corner dengan cepat berkumpul bersama setelah melihat aksi tetua Akademi Dalam. Tatapan mereka memiliki minat yang besar ketika mereka melihat puncak yang rusak dari Menara Pemurnian Langit Qi. Tes, Tuan Han, sekarang adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk menyerang dan mengalahkan mereka sekarang karena para tetua Akademi Dalam terlalu sibuk berurusan dengan barang-barang mereka sendiri. Seorang pria tua yang tampak seperti elang gelap memandang para tetua yang sedang bersusah payah melepaskan doki mereka dengan tujuan menyegel api surgawi, sekali lagi, dan memberi Han Feng tawa aneh. Ban Tua tidak perlu cemas. Setelah pertempuran besar sebelumnya, para tetua Akademi Dalam sudah sangat lelah. Di sisi lain, api surgawi telah mengisi kekuatannya. Tidak mudah bagi mereka untuk menyegelnya sekarang. Mereka bahkan mungkin menderita kerugian besar di bawah serangan oleh api surgawi. Han Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa, kita bisa menunggu mereka bertarung sampai mereka berdua terluka parah sebelum mengambil tindakan untuk merebut api surgawi. Petik 2. Meskipun Han Feng berbicara dengan cara ini, dia punya pemikiran lain di dalam hatinya. Meskipun dia mendapat keuntungan setelah mengumpulkan sekelompok besar pembantu, dia bukan orang bodoh. Dia jelas tahu bahwa dasar Akademi Jianan cukup kuat. Jika mereka benar-benar membuat mereka marah, kemungkinan setiap orang dari mereka akan menderita. Tujuannya hanya api surgawi, dan dia tidak ingin membentuk pertikaian darah dengan Akademi Jianan karena itu. Menyambar api surgawi dapat menyebabkan hubungan antara kedua belah pihak menjadi sangat buruk. Tetapi masih ada kesenjangan antara itu dan perselisihan darah. Para ahli Akademi Jianan yang mengasingkan diri mungkin dapat menerima api surgawi yang diculik, tetapi mereka tidak akan menerima situasi di mana lebih dari setengah tetua terluka atau mati. Orang tua yang dipanggil Ban Tua itu sedikit mengernyit ketika mendengar ini tetapi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia awalnya memiliki dendam yang sangat mendalam dengan Akademi Jianan. Oleh karena itu, fraksinya sering berselisih dengan unit penegakan hukum Akademi, dan akan menderita luka-luka besar dan kematian setiap kali ada. Tentu saja, mereka tidak mau melepaskan kesempatan langka ini untuk sangat menyakiti Akademi. Gelombang penghalang energi yang samar sekali lagi muncul mengikuti doki yang melonjak dari tetua di langit. Namun, penghalang energi kali ini tidak diragukan lagi jauh lebih lemah dan lebih tipis dari sebelumnya. Jelas, sesepuh telah menderita beban yang cukup besar dari pertempuran besar sebelumnya. Pada saat Han Feng berbicara, sosok berdarah tiba-tiba bergegas sebelum dengan hati-hati masuk ke kerumunan. Tatapannya gelap dan ganas sementara berisi seutas ketakutan saat dia menatap pemuda berjubah hitam, yang berada tidak jauh dari situ. Sosok darah yang mengalir masuk secara alami adalah Fan Lao. Namun, sosoknya sekarang benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Penampilannya seperti sedang bernafas terakhir dan bisa mati kapan saja. Para ahli dari Black Corner Region di sekitarnya mungkin sedikit menertawakan setelah melihat sikap sengsara Fan Mario, namun, mereka merasakan kejutan dan keseriusan yang lebih besar. Yang pertama benar-benar berubah menjadi keadaan yang menyedihkan oleh pemuda kurus yang terlepas dari kekuatannya. Seberapa kuat orang itu? Sek Leader Fan, apakah kamu baik-baik saja? Han Feng juga terkejut sesaat oleh penampilan Fan Lao. Sesaat kemudian, dia merajut alisnya dan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya sebelum mendorongnya ke Fan Lao. Fan Lao pada dasarnya menyambar pil obat sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menghela napas dalam-dalam saat kemerahan tipis muncul di wajahnya yang pucat pasi. Tatapannya gelap dan ganas saat dia menatap pemuda berjubah hitam yang mengepakkan sayap api hijau. Suaranya agak kering dan serak, api surgawi, orang itu menahan saya. Kalau tidak, dia akan menderita. Petik 2. Setiap orang secara alami tidak tahu apakah akan setuju atau tidak setuju dengan alasan tersebut. Mereka semua merasakan sesuatu dari pertarungan antara Fan Lao dan Xiao Yan. Teknik Dou yang digunakan yang terakhir tidak lebih lemah dari Fan Lao. Kemungkinan bahkan tanpa masalah satu Doki menundukkan yang lain, kekalahan Fan Lao masih hanya masalah waktu. Tatapan Han Feng berkedip. Dia menatap Xiao Yan di kejauhan saat sebuah pemikiran bergulir di dalam hatinya. Pemuda ini mampu mengalahkan bintang 4 Do Huang Fan Lao.
Bahkan dengan menghilangkan pengekangan afinitasnya pada yang terakhir, kekuatannya harus berada di dalam bintang 5 Do Huang. Jika saya bertemu dengannya sendirian, adalah mungkin untuk mengalahkannya. Meskipun Han Feng juga jelas tahu bahwa Xiao Yan mengendalikan teknik Dou yang cukup kuat, dia biasanya mengumpulkan beberapa hal baik dari membantu orang lain memperbaiki pil obat sebagai ahli alkimia tingkat 6. Secara alami, dia tidak kekurangan hal-hal baik. Teknik di kelas Dou mungkin sangat langka bagi orang lain, tetapi itu tidak akan membuatnya terkejut. Saya perlu mencari waktu dan menyelidiki latar belakang pemuda ini. Setelah itu, saya akan mencari kesempatan untuk menangkapnya. Sayap api hijau perlahan mengepak di belakang Xiao Yan ketika dia melihat Fan Lao yang telah bergegas ke lingkaran yang terdiri dari para ahli dari wilayah Black Corner. Dia tanpa sadar merajut alisnya. Orang tua yang licik ini. Sekarang ada begitu banyak orang kuat yang menjaganya, tidak mudah untuk membunuhnya. Untungnya, dia bisa melukai dia dalam pertempuran hari ini meskipun tidak bisa membunuhnya. Dia mungkin bahkan meninggalkan cedera yang sulit untuk sepenuhnya pulih. Pada saat itu, lelaki tua ini akan mengalami kesulitan memasuki level yang lebih tinggi terlepas dari taktik apa yang dia gunakan. Xiao Yan tiba-tiba menjadi waspada saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Han Feng yang berada di samping Fan Lao. Empat mata saling memandang. Kedua belah pihak berisi niat pembunuhan yang padat dan dingin yang hanya mereka pahami dalam hati mereka. Xiao Yan mengepalkan 5 jari perlahan. Namun, suara lembut Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hatinya pada saat ini, jangan gegabah. Orang itu memiliki cukup banyak orang kuat di sekitarnya. Anda tidak akan bisa berurusan dengan mereka bahkan jika Anda melepaskan kekuatan yang saya bisa pinjamkan Anda secara maksimal. Saya akan ulangi lagi, kecuali Anda telah mencapai kelas Douang, Anda harus mengurangi tabrakan dengan mereka. Anda harus tahu seberapa kuat seseorang yang telah berlatih, api mantra, dan menelan api surgawi. Meskipun dia mungkin telah berlatih metode Qi yang tidak lengkap, seseorang seharusnya masih tidak meremehkannya. Petik 2. Xiao Yan mengepalkan giginya dengan kejam. Dia ragu-ragu sejenak sebelum perlahan melepaskan tinjunya yang dipegang erat. Dia tidak bisa gegabah pada saat ini. Namun, jika dia ingin maju ke Douang, dia setidaknya akan membutuhkan 2 tahun bahkan dengan kecepatannya saat ini. Kesenjangan ini terlalu lebar. Kelas yang disebut penghalang antara yang biasa dan yang kuat di benua itu tidak mudah ditembus. Xiao Yan menghela nafas pelan. Dia memalingkan kepalanya dan melemparkan pandangannya ke atas, menara pemurnian Qi langit berkobar. Jantungnya perlahan melonjak. Hal ini adalah faktor penting dalam memutuskan apakah dia bisa dengan cepat naik ke kelas Douang. Karena itu, ia harus mendapatkannya terlepas dari apa yang terjadi. Orang-orang di langit masing-masing berisi pemikiran mereka sendiri. Formasi penyegelan yang dikendalikan oleh Suqian sekali lagi memancarkan cahaya yang intens. Namun, seperti cahaya telah mencapai tingkat puncaknya, bagian atas, Blazing Sky Qi Refining Tower, yang telah tanpa gerakan akhirnya mengeluarkan suara mendesis tajam. Segera, gelombang sonik seperti zat membentuk-bentuk riak saat menyebar dengan cepat, menghancurkan lingkungan yang semula menyedihkan sampai mereka benar-benar berantakan. Tubuh besar itu juga melonjak di depan banyak tatapan kaget di bawah ledakan seperti guntur sementara gelombang sonik terdengar. Nyala api tak terlihat yang melesat ke segala arah seperti badai saat menabrak penghalang energi di sekitarnya. Serangan kuat itu menyebabkan penghalang energi dengan cepat membentuk gelombang riak yang samar-samar menunjukkan tanda-tanda runtuh. Begitu tabrakan terjadi, ekspresi cukup banyak tetua menjadi sedikit pucat. Aura mereka juga secara bertahap menjadi jauh lebih lemah. Ini adalah api surgawi dari Akademi Dalam Surga. Itu sebenarnya telah berevolusi sampai hampir membentuk-bentuk jasmani. Para ahli dari Black Corner Region yang melihat ular besar tak terlihat yang menempati sebagian besar langit untuk pertama kalinya, segera mengeluarkan teriakan kaget. Wajah mereka terpana. Han Feng juga terkejut dengan besarnya tubuh, api hati jatuh. Namun segera setelah itu, wajahnya mengandung kegembiraan yang sulit disembunyikan. Jika dia berhasil memperbaiki dan menelannya, kemungkinan dia akan dapat menembus penghalang antara Dou Huang dan Dou Song. Suara mendesis aneh sekali lagi bergema di langit. Piton api yang tak terlihat tampaknya menyadari bahwa segel akan segera pecah. Segera mengayunkan ekornya dan tubuhnya yang besar seperti kilat karena membawa momentum yang bahkan menyebabkan ruang bergetar ketika dengan keras menabrak bagian dari penghalang energi. Retak. Setelah tabrakan yang kuat ini, penghalang energi yang beriak dengan cepat akhirnya mengeluarkan suara jernih yang menunjukkan bahwa ia tidak bisa menangani beban besar.
Sebuah garis retakan kecil tiba-tiba muncul di bawah tatapan kaget para tetua sebelum mulai benar-benar menutupi penghalang energi seperti laba-laba. Ekspresi Suqian jelek ketika dia melihat penghalang energi yang ditutupi dengan garis retak dan hampir pecah. Dia tahu bahwa segel sudah gagal. Bang! Kepala ular sanca raksasa itu bertuburkan dengan keras ke penghalang energi yang akan pecah. Kekuatan besar itu akhirnya menghancurkannya. Dalam sekejap, fragmen energi menari-nari di langit. Penghalang energi seperti silinder benar-benar hancur pada saat ini. Sebuah desisan gila aneh yang berisi kegembiraan liar muncul dari mulut ular ganas yang besar dan tak terlihat seperti petir pada saat penghalang energi rusak. Piton api yang tak terlihat itu tidak segera melarikan diri setelah lolos dari pengekangannya. Sebaliknya, tiba-tiba dia mengangkat kepalanya. Mata ular yang gelap dan dingin menatap tajam ke Xiao Yan dan Han Feng. Matanya berisi keserakahan dan keinginan yang sangat mirip manusia. Bab 604, Api Hati yang Jatuh, Mesin Pelatihan Curang. Aksi piton nyala api yang tak terlihat menyebabkan semua orang di langit terkejut. Pandangan mereka mengikutinya dan berbalik ke Xiao Yan dan Han Feng. Mereka hanya tiba-tiba memahami ketika tatapan mereka melayang melintasi api berwarna hijau dan biru yang menggeliat di atas tubuh mereka berdua. Namun, di atas tiba-tiba mencapai pemahaman, mereka juga merasa itu lucu dan mengejutkan. Itu benar-benar tak terduga bahwa, api surgawi, ini sebenarnya memiliki rencana bagi mereka yang datang untuk menangkapnya. Tampaknya ia ingin mengubah posisi antara pemburu dan yang diburu. Dengan bertahun-tahun yang dihabiskan Han Feng untuk memperbaiki keterampilan alkemisnya, ia secara alami mampu mengingat semua bentuk dan karakteristik khusus dari api surgawi pada peringkat api surgawi dalam urutan terbalik. Oleh karena itu, yang pertama langsung mengenali jenis api apa itu, saat piton api tak terlihat muncul. Ini benar-benar tak terduga bahwa itu sebenarnya adalah Valen Heart Flame. Shock muncul di wajahnya. Sukacita liar di hati Han Feng menjadi lebih padat. Dengan pengetahuannya tentang api surgawi, ia secara alami memahami berbagai manfaat api hati jatuh. Nyala api semacam ini mungkin tampak sedikit lebih lemah dari nyala api lain dalam hal kekuatan ofensif. Namun, kemampuan khususnya untuk meningkatkan kecepatan pelatihan seseorang adalah sesuatu yang menyebabkan banyak orang bermimpi. The Valen Heart Flame berada di peringkat ke-14. Itu lahir dari hati, dan mampu meredam ki seseorang dan memperbaiki tulang seseorang. Di dunia alkemis, yang disebut Valen Heart Flame, ini juga memiliki nama panggilan lain yang menarik perhatian seseorang, pelatihan cheat machine. Begitu seseorang berhasil menyempurnakan Valen Heart Flame, tubuh seseorang akan dapat tanpa henti membentuk semacam Heart Flame. Nyala hati, ini tidak memerlukan kontrol apapun karena mengkalsinasi doki dalam tubuh setiap detik. Penyempurnaan berulang ini seolah-olah tubuh seseorang dalam mode pelatihan sepanjang waktu. Efek dari kondisi pelatihan ini bahkan lebih baik dari biasanya. Pelatihan seperti itu secara alami jauh lebih besar daripada pelatihan biasa. Oleh karena itu, tidak aneh jika itu disebut mesin cheat. Dari sudut pandang tertentu, jika jatuh hati api, dan nyala api lain yang berperingkat antara 5 dan 10 ditempatkan di depan seorang alkemis untuk dia pilih, kemungkinan besar dari mereka akan memilih yang pertama. Tanpa alasan lain selain kemampuannya untuk berulang kali memberikan doki ke tubuh mereka dengan efek pemurnian sepanjang hari dan malam adalah tawaran yang terlalu menarik. Inner Academy telah menyegel Valen Heart Flame, dan mengandalkan Heart Flame, yang memungkinkannya menciptakan Blazing Sky Key Refining Tower, sebuah bangunan yang dapat meningkatkan kecepatan latihan seseorang. Selama periode waktu ini, ia telah mengumpulkan cukup banyak ahli muda. Jika satu orang mengambil semuanya untuk dirinya sendiri, kecepatan latihan itu seberapa cepat itu? Oleh karena itu, bahkan seorang ahli seperti Han Feng akan merasakan kegembiraan liar ketika ia menemukan bahwa api surgawi yang disegel dalam menara penghalus ki api berkobar sebenarnya adalah api jantung jatuh. Meskipun efek dari peningkatan kecepatan pelatihan oleh Valen Heart Flame di levelnya tidak lagi sejelas dengan yang ada di level Xiao Yan, penyempurnaan yang tak henti-hentinya membawa manfaat bagi pemilik yang sulit untuk memperkirakan tidak peduli bagaimana seseorang letakkan. Tentu saja, terlepas dari seberapa besar seseorang mendambakan efek khusus dari api hati jatuh, semua itu hanya pada prasyarat yang bisa disempurnakan. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika mencoba menaklukkan api surgawi. Api yang memiliki kekuatan penghancur terbesar di dunia. Selain itu, api surgawi ini memiliki kecerdasannya sendiri. Xiao Yan juga terpana sejenak pada tatapan serakah dari piton api yang tak terlihat itu.
Hati-hati timbul di dalam hatinya di atas perasaan bahwa itu lucu. Kekuatan, api hati jatuh, ini sangat kuat. Bahkan segel yang Sukian telah membimbing begitu banyak penatua dalam menciptakan tidak dapat memenjarakannya. Jika dia secara tidak sengaja dikejutkan olehnya, kemungkinan akhir hidupnya akan sedikit menyedihkan. Xiao Yan datang ke Akademi Jianan untuk mendapatkan Valen Heart Flame dan tidak dapat diperoleh dengan itu. Namun, keserakahan di mata, api surgawi, ini. Jangan katakan padaku bahwa itu sebenarnya berpikir untuk menelanku. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Api surgawi, di dunia ini mungkin memiliki karakteristik yang berbeda tetapi mereka juga memiliki kesamaan. Mereka semua memiliki energi yang luar biasa. Jika api surgawi, yang tidak dikendalikan oleh siapapun bertemu dengan yang lain di tempat yang sama, mereka secara naluriah akan menelan yang lain untuk mencapai tujuannya memperkuat dirinya sendiri. Sekarang setelah api hati jatuh, telah mendapatkan kecerdasan, secara alami tahu bahwa kekuatannya akan sangat melambung jika menelan api surgawi di dalam tubuhmu. Suara Yao Lao diam-diam terdengar dalam hati Xiao Yan saat dia memecahkan keraguan Xiao Yan. Sudut mulut Xiao Yan terbuka. Wajahnya memiliki ekspresi aneh. Itu tak terduga bahwa dia akhirnya dikunci oleh api surgawi setelah datang untuk menangkapnya. Posisi keduanya benar-benar berubah dengan cepat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan menggosok kepalanya dan bertanya. Mari kita jaga jarak dari itu dulu. Kekuatan benda ini sekarang sangat luar biasa. Bahkan jika Anda bergandengan tangan dengan saya, kemungkinan Anda tidak akan bisa menahannya. Yao Lao merenung beberapa saat sebelum berbicara. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah mendengar jawabannya, tetapi akhirnya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sayap api hijau di punggungnya mengepak sedikit saat tubuhnya naik ke langit. Piton api yang tak terlihat juga merasakan sesuatu seperti tubuh Xiao Yan akan bergerak. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya yang besar dan dengan keras mengayunkan ekornya yang besar. Tubuhnya yang besar melesat ke langit. Namun, dari tampilan rute yang sedang terburu-buru, targetnya bukan Xiao Yan, tapi orang yang banyak berkerumun di sekitar. Han Feng. Ekspresi di wajah orang-orang kuat dari daerah sudut hitam di sekitar Han Feng berubah ketika mereka melihat nyala api tak terlihat yang tiba-tiba menyerbu. Perasaan menekan yang dibawa oleh tubuh besar mantan menyebabkan bahkan mereka merasa seolah-olah musuh besar telah turun. Ini terutama terjadi ketika gelombang api panas datang menerkam dari depan. Beberapa ahli tidak tahan lagi saat mereka buru-buru mundur. Semuanya, jangan panik. Kami memiliki sejumlah besar orang di sini dan binatang itu tidak akan berani terlibat dalam bentrokan dengan kami. Han Feng buru-buru berteriak setelah tampaknya telah merasakan moral rendah dari sisinya. Dia juga jelas menyadari kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki oleh ular api tak kasat mata. Dia benar-benar tidak berani bertabrakan dengan hanya mengandalkan kekuatannya. Tuan Han, saya sudah terluka parah dan sepertinya saya tidak bisa banyak membantu. Saya pikir saya harus pergi dulu. Ekspresi Fan Lao pucat saat dia menyaksikan ular api yang tak terlihat, yang melepaskan api yang melengkung ke segala arah, menyapu. Dia menelan seteguk air liur dengan banyak kesulitan sebelum buru-buru menangkupkan tangannya ke arah Han Feng di depannya. Setelah itu, dia bergegas kembali di bawah ekspresi Han Feng yang berubah. Ini, Anda bisa melupakan memohon saya untuk memperbaiki pil obat untuk Anda di masa depan. Han Feng segera mengutuk dengan marah di dalam hatinya ketika tatapannya melihat Fan Lao yang sudah jauh. Meskipun yang pertama memang tidak bisa banyak membantu, itu akan menjadi pukulan bagi orang-orang yang ragu-ragu di sekitarnya untuk melarikan diri pada saat seperti itu. Tatapan Han Feng melirik ke sekelilingnya saat dia berpikir dengan cara ini di dalam hatinya. Selain beberapa ahli yang cukup kuat, sebagian besar ekspresi semua orang menjadi ragu karena gelombang panas yang datang menyapu. Mendesis. Suara mendesis tajam tiba-tiba dipancarkan oleh piton api yang semakin dekat karena semua orang merasakan ketidakpastian di hati mereka. Di bawah suara mendesis ini, nyala api tak terlihat yang menyebabkan ruang menjadi terdistorsi secara diam-diam. Meskipun tubuh semua orang dilindungi oleh Doki, serangan oleh api masih menyebabkan mereka merasakan sakit yang membakar. Tidak mudah untuk mengisolasi suhu, Valen Heart Flame. Api biru gelap itu seperti gelombang laut yang berulang kali bergolak di permukaan tubuh Han Feng. Dengan bantuan si Heart Flame, suhu, Valen Heart Flame, tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Namun, orang-orang yang tersisa di sekitar hanya bisa menggunakan semua kekuatan mereka untuk manuver Doki dalam tubuh mereka dan bertahan melawan nyala api. Han Feng tidak mungkin melanjutkan dengan cara ini. Kekuatan yang diciptakan binatang itu tampaknya tidak pernah berakhir.
Jika kita terus bertahan dengan cara ini, kemungkinan orang-orang ini di pihak kita akan menjadi yang pertama yang tidak bisa bertahan. Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah emas memandang para ahli dari daerah sudut hitam, yang semuanya berkeringat menutupi wajah mereka sebelum mengerutkan kening dan berbicara dengan Han Feng di sebelahnya. Ekspresi Han Feng berubah saat dia menatap tajam pada piton api tak terlihat yang telah dibebankan. Api yang datang menyapu mengandung kekuatan yang tak tertandingi yang bahkan menyebabkan dia merasa panik di dalam hatinya. Semuanya, bantu aku. Jika saya bisa menaklukkan api surgawi, ini hari ini, saya akan membayar semua orang menggandakan kondisi obat pil yang orang bawa sebelum tiba. Api berwarna biru di tubuhnya melonjak tiba-tiba sementara Han Feng memalingkan kepalanya ke para ahli dari wilayah Black Corner dan menangis. Mata pada wajah penuh keringat para ahli dari wilayah Black Corner sedikit berkedip ketika mendengar tangisan Han Feng. Mereka sedikit ragu sebelum dengan kasar menganggukkan kepala pada hadiah yang menguntungkan. Sebagian besar orang dari Black Corner Region adalah mereka yang akan melakukan apa saja demi keuntungan. Dengarkan perintah saya dan serang bersama. Anda hanya perlu menguras kekuatannya. Serahkan semuanya setelah itu padaku. Petik 2. Dua tombak api besar berwarna biru dengan cepat diaglomerasi di antara telapak tangan Han Feng. Tatapannya menatap tajam pada piton api yang tak terlihat. Ketika yang terakhir sekitar 10 meter lebih darinya, dia melebarkan matanya dan berteriak dengan suara keras, serang. Tombak api setinggi 10 kaki di tangannya membawa ledakan yang mirip dengan terbanting oleh gelombang, saat mereka dengan keras menembak ke arah ular api yang tak terlihat mengikuti tangisannya. Di belakang tombak api besar berwarna biru itu ada puluhan pilar energi lain yang sangat kuat dengan beragam warna. Serangan ini adalah sesuatu yang para ahli dari Black Corner Region lepaskan dengan semua kekuatan mereka. Mereka telah memanggil semua kekuatan mereka di bawah hadiah yang menguntungkan yang ditawarkan Han Feng. Penatua Su, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hugan melintas dan muncul di samping Su Qian. Dia menyaksikan para ahli dari Black Corner Region yang sudah bertarung dengan piton api yang tak terlihat sebelum merajut alisnya dan bertanya. Kami akan menunggu dan melihat. Su Qian menyipitkan matanya dan menyuarakan pikirannya, target api hati jatuh tampaknya adalah Han Feng. Karena itu masalahnya, mari kita biarkan mereka bertarung satu sama lain terlebih dahulu. Instruksikan semua tetua untuk mengambil waktu untuk memulihkan Douki mereka. Pertempuran hebat belum berakhir. Kita pastinya tidak membiarkan api hati jatuh mendarat di tangan Han Feng. Petik 2. Hugan sedikit mengangguk sebelum memiringkan tubuhnya dan menarik diri. Xiao Yan mengepakkan sayap api hijau di sisi lain langit. Dia menyilangkan tangannya di depannya dan menyaksikan Han Feng dan yang lainnya yang pertama kali terlibat dalam pertarungan habis-habisan dengan api yang tak terlihat. Senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Berjuang, bertarung. Yang terbaik adalah kalian semua bertarung sampai kamu setengah hidup. Nelayan, aku sangat menyukainya. TL, istilah nelayan melambangkan seseorang yang diuntungkan dari pertarungan antara yang lain. Bang! Di bawah tatapan semua orang, serangan para ahli dari Black Corner Region bertabrakan dengan keras dengan piton api yang tak terlihat di tengah ledakan keras. Segera, suara mendesis marah dan aneh meraung di langit. Bab 605, Berjuang dengan Api. Pilar energi berwarna-warni muncul seperti pelangi yang melintang di langit. Ini membawa jejak ruang yang sedikit terguncang karena bertabrakan dengan tubuh besar ular api yang tidak terlihat. Ledakan energi itu seperti kembang api yang diproyeksikan dari tubuh ular sanca api. Serangan menakutkan yang mengumpulkan kekuatan ofensif penuh dari semua ahli di Black Corner Region adalah sesuatu yang bahkan Su Qian tidak akan berani menerima. Oleh karena itu, terlepas dari kekuatan besar piton yang tak terlihat, tubuhnya yang besar juga dengan cepat turun di bawah tabrakan yang kejam ini. Suara mendesis marah menembus telinga semua orang saat itu bergema di langit. Sebuah ekspresi gembira terkandung di wajah semua ahli dari Black Corner Region ketika mereka menyaksikan piton api yang tak terlihat dipaksa kembali. Namun, sukacita itu belum menyebar ketika gelombang energi yang bahkan lebih menakutkan dan lebih panas tiba-tiba melonjak dari bawah. Mereka menundukkan kepala karena terkejut, hanya untuk melihat tubuh besar ular sanca api yang tak terlihat itu muncul di mata mereka dengan cara seperti kilat. Matanya yang besar dan berbentuk segitiga mengandung suhu panas yang tampaknya memiliki niat untuk melelehkan semua orang yang telah memblokirnya. Hentikan! Ekspresi Han Feng berubah sedikit ketika dia menjerit keras ketika dia melihat ular api yang tak terlihat menerkam sekali lagi. Tangisan itu baru saja terdengar ketika para ahli dari sekelilingnya sekali lagi buru-buru memanggil Douki dari tubuh mereka.
Namun, piton api yang tak terlihat yang menembaki membukanya dengan mulut buas sebelum mereka bisa melepaskan serangan mereka. Pilar api yang tak terlihat, yang bisa mendistorsi ruang, meletus darinya. Pilar api yang tak terlihat bergerak melewati langit yang kosong, menguapkan semua udara dimanapun ia lewat. Sebuah bekas luka yang terlihat dengan mata telanjang tetap ada di langit, menyebabkan semua orang merasa terkejut. Minggir! Han Feng buru-buru berteriak saat dia merasakan suhu mengerikan yang terkandung dalam pilar api. Kecepatan pilar api secepat kilat. Tepat setelah seruan Han Feng terdengar, itu membawa momentum yang tak tertandingi saat itu dengan kejam menembak ke kerumunan yang dibentuk dari para ahli dari wilayah Black Corner. Han Feng dan beberapa ahli lainnya dengan indera yang kuat berhasil mengelak dari tiang api saat itu ditembakkan dengan cara yang eksplosif. Meskipun demikian, pilar api yang nyaris merindukan mereka masih menyebabkan rasa sakit yang membakar terasa di kulit mereka. Hanya para ahli yang memiliki beberapa kemampuan yang bisa lolos dari pilar api. Di sisi lain, beberapa yang tidak beruntung secara kebetulan disambar olehnya. Api yang tak terlihat menyebarkan tubuh mereka, dan bahkan mereka yang memiliki doki melindungi tubuh mereka masih merasakan rasa sakit yang menusuk hati mereka. Sosok-sosok manusia di langit berkelebat, dan lebih dari 10 orang yang terbakar bergegas secara acak ke segala arah, melakukan yang terbaik untuk berjuang dan melarikan diri dari nyala api tak terlihat yang memiliki tubuh mereka. Bantu mereka! Han Feng buru-buru berteriak ketika dia melihat para ahli dari wilayah Black Corner yang nyala api menyebar. Saat ini, orang-orang ini adalah elemen penting dalam menentukan apakah dia bisa mendapatkan hati jatuh api. Secara alami, dia tidak bisa dengan mudah membiarkan sesuatu terjadi pada mereka. Han Feng adalah yang pertama bergerak untuk menyelamatkan yang lain setelah suaranya terdengar. Namun, gelombang panas yang melesat dari bawahnya menyebabkan dia buru-buru menghentikan tindakannya. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihatnya, dia benar-benar melihat bahwa pilar api yang tidak lebih lemah dari serangan sebelumnya ditembak ke arahnya. Sialan! Han Feng dengan lembut mengutuk. Dia dengan jelas memahami kekuatan destruktif seperti apa yang terkandung dalam pilar api ini, dan tidak berani mengujinya sedikitpun. Dia segera melambaikan tangannya dan nyala api biru tua yang kuat segera meledak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, itu menjadi seperti tirai langit berwarna biru yang terbentuk di atas kepalanya. Segel di tangan Han Feng cepat dibentuk dan telapak tangannya menekan keras ke arah pilar api yang ditembakkan secara eksplosif dari bawahnya. Tirai langit berwarna biru menyala segera meringkuk dari segala arah. Itu seperti laut yang berputar. Gelombang lautan saling bertumpuk satu sama lain sebelum akhirnya bertubrukan dengan nyala api yang tak terlihat. Bang! Dua jenis api surgawi bertabrakan dengan ledakan, dan ledakan seperti guntur tiba-tiba meledak di samping telinga semua orang yang hadir. Seketika api bertabrakan, bahkan para siswa dari akademi dalam jelas bisa merasakan suhu di seluruh langit tiba-tiba melambung. Beberapa daun pohon kering di daerah tertentu bahkan mulai tiba-tiba terbakar secara spontan. Riak energi yang terbentuk dari tabrakan api surgawi di langit menyebabkan Han Feng dengan cepat menarik lebih dari selusin langkah. Baru saat itulah dia menstabilkan tubuhnya. Pandangannya melirik ke bawah hanya untuk melihat bahwa piton api yang tak terlihat telah meringkuk menjadi formasi ular di langit. Itu mengangkat kepalanya yang besar tinggi-tinggi dan menatap Han Feng dengan tegas. Jelas, mantan siap untuk terlibat dalam pertarungan sejati dengannya. Ini, pria itu juga memiliki api surgawi. Mengapa itu harus datang dan mencari saya terlebih dahulu? Wajah Han Feng berwarna hijau. Tatapannya melirik Xiao Yan di langit yang jauh, yang telah melipat tangannya dan mengambil sikap menunggu dan melihat, mengamati pertempuran sebelum mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Han Feng, api surgawi, ini benar-benar terlalu kuat. Kemungkinan kita tidak akan banyak membantu. Kamu tidak perlu takut akan suhunya yang menakutkan karena kamu sudah memiliki api surgawi, oleh karena itu, kamu harus menggunakan beberapa cara untuk melemahkannya sedikit lebih dulu. Seruan nyaring tiba-tiba terdengar. Hati Han Feng segera tenggelam setelah mendengar ini. Dia mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat bahwa Gold Silver Brothers sudah membawa sekelompok besar ahli dari wilayah Black Corner dan bergerak jauh dari tempat ini. Jelas, serangan kuat yang ditampilkan piton api tak terlihat sebelumnya telah menyebabkan rasa takut terbentuk di hati orang-orang ini. Sekelompok orang pengecut yang takut mati. Han Feng mengutuk dalam hatinya. Namun, dia tidak berani melakukan gerakan drastis. Dia mengerti bahwa piton api yang tidak terlihat saat ini terkunci padanya. Selama dia mundur sedikit, yang terakhir akan segera menerkam.
Sepertinya aku hanya bisa menggunakan beberapa cara untuk menekan api, Valen Heart Flame, dengan pelan. Kalau tidak, kemungkinan orang-orang itu tidak akan lagi campur tangan, mengingat karakter hati-hati mereka. Pikiran ini dengan cepat beredar di hatinya. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mengepalkan giginya dan menatap ular api yang tak terlihat di bawah dengan tatapan dingin dan gelap. Lengannya bergetar dan 2 botol batu giok biru es segera muncul di tangannya. Semua orang bisa segera melihat gelombang udara dingin berwarna biru pekat merembes mengikuti penampilan kedua botol giok ini. Beberapa dari orang-orang yang bermata tajam itu bahkan dapat melihat bahwa sedikit kelembaban yang terkandung di udara memadat menjadi pecahan es dimanapun udara dingin itu lewat. Han Feng memegang botol giok dengan erat dan tertawa dingin. Dia segera melemparkannya dengan keras ke arah piton api yang tak terlihat. Tangan Han Feng tiba-tiba mengencang ketika botol giok berwarna biru masih sekitar 10 meter dari piton api yang tak terlihat. Meledak. Bang! Botol giok biru es tiba-tiba pecah. Segera, udara dingin berwarna biru meletus dari segala arah. Dalam sekejap mata, itu menutupi bidang besar langit. Piton api yang tak terlihat itu juga berada di dalam wilayah yang tertutup. Piton api yang tak terlihat merasakan kegelisahan ketika udara dingin biru es itu menyebar. Setelah dipengaruhi oleh udara dingin, nyala api tak terlihat yang menggeliat di tubuhnya menjadi sedikit lebih tipis. Kabut dingin ini benar-benar dapat menekan api surgawi. Xiao Yan tanpa sadar berteriak kaget di dalam hatinya ketika dia melihat ular sanca api yang tidak terlihat menjadi sedikit lamban di dalam kabut dingin. Kabut biru sedingin es ini seharusnya Sky Cold Air. Kelangkaan benda ini tidak lain adalah api surgawi. Itu hanya ada jauh di bawah tanah di tempat yang sangat dingin. Nyala api biasa pasti akan otomatis padam ketika berada dalam jarak tertentu darinya. Hanya api surgawi yang bisa menahannya. Meskipun demikian, kekuatan api surgawi akan sangat berkurang di bawah pengaruh udara dingin langit. Suara agak terkejut Yao Lao terdengar dalam hati Xiao Yan. Ini benar-benar tak terduga bahwa ia bahkan berhasil mendapatkan Sky Cold Air. Sepertinya dia telah melakukan banyak upaya untuk mencari api surgawi. Petik 2. Lalu, apakah dia akan berhasil? Xiao Yan merajut alisnya dan bertanya dengan ragu-ragu. Tenang, Sky Cold Air mungkin bisa menahan Valen Heart Flame sedikit, tapi Heavenly Flame pada akhirnya adalah sesuatu yang memiliki kekuatan destruktif paling mengerikan di alam. Sangat sulit untuk menaklukkannya bahkan setelah itu ditahan. Yao Lao terhibur. Xiao Yan hanya merasakan ketenangan di hatinya setelah mendengar ini. Tatapannya menatap tajam kabut dingin yang tidak jelas. Api berwarna hijau perlahan naik di matanya, dan perasaan buram itu langsung lenyap. Huff, bangsat, tidak peduli seberapa banyak kecerdasan yang Anda miliki, Anda masih tidak dapat melarikan diri dari nasib Anda ditangkap. Han Feng bersukacita dalam hatinya ketika dia melihat, api hati jatuh, menjadi agak lamban di dalam kabut dingin. Dia tertawa ketika api biru gelap sekali lagi meletus dari tubuhnya. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi bor api berputar cepat di ujung jarinya. Mata bor api berputar liar, memancarkan suara berdengung yang bergema di langit. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mata bor api itu tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh kabut dingin meskipun jelas ada di dalam batasnya. Temperatur yang panas masih menyebabkan gelombang distorsi muncul di langit. Pergi. Dengan jentikan jarinya, bor api itu meletus tiba-tiba. Suara dengungannya seperti suara anak kecil yang menangis ketika gelombang kejut terbentuk di area manapun yang dilaluinya. Siu. Mata bor api menembus kabut dingin dengan cara seperti kilat sebelum akhirnya mengebor tubuh besar ular api yang tak terlihat. Ci. Mata bor api itu hanya diblokir oleh sisik ular api tak terlihat sesaat sebelum menembus ke dalam tubuhnya. Segera, desisan tajam, geram, dan aneh meraung seperti guntur di langit yang cerah. Raungan kemarahan baru saja terdengar ketika fluktuasi energi yang menakutkan, yang menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir untuk segera berubah, beriak dan menyebar. Daerah yang suhunya dikurangi oleh Sky Cold Air, suhunya naik secara tiba-tiba. Saat suhu melonjak, udara dingin yang menyebar ke langit sebenarnya mulai secara bertahap menjadi lebih tipis. Jelas, bahkan yang terakhir tidak memiliki banyak efek ketika api surgawi benar-benar meletus. Instan, langit dingin udara, yang semakin tipis benar-benar menghilang, nyala api tak terlihat yang menyebar ke segala arah seperti nyala api langit mulai menyapu. Yang pertama diserang oleh ini secara alami adalah orang yang paling dekat dengannya, Han Feng. Api biru gelap dilambaikan dari lengan bajunya untuk memaksa kembali nyala api tak terlihat yang menerkam. Tatapan Han Feng tersapu,
hanya untuk tertegun ketika dia menyadari bahwa tubuh besar dari piton api yang tak terlihat telah benar-benar menghilang. Han Feng merajut alisnya erat. Tatapannya buru-buru menyapu ke segala arah. Namun, dia hanya bisa melihat nyala api tak terlihat yang menyapu dari segala arah dimanapun dia memandang. Tidak ada tanda sedikit pun dari tubuh ular api itu. Di mana binatang buas itu lari? Han Feng bergumam agak gelisah di dalam hatinya. Dia baru saja akan keluar dari wilayah ini yang dikelilingi oleh nyala api yang tidak terlihat ketika nyala api yang sudah benar-benar melilitnya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Tubuh besar muncul di belakang Han Feng dengan cara yang sangat aneh. Ekornya yang besar terayun di udara. Itu membawa angin panas yang bisa menghancurkan gunung-gunung dan membelah tanah saat itu dengan keras menabrak punggung Han Feng di bawah banyak tatapan tertegun. Bruk! Seteguk darah segar dikeluarkan dari mulut Han Feng setelah menderita pukulan serius. Tubuhnya juga menjadi seperti bola meriam yang ditembakkan ke tanah. Wajah Xiao Yan tertegun saat dia melihat Han Feng yang tiba-tiba memuntahkan darah agar tidak terluka. Yang terakhir telah bertindak sangat bangga sebelumnya. Sungguh tak terduga bahwa dalam sekejap mata, dia benar-benar berakhir dalam keadaan seperti itu. Api hati jatuh, itu memang mengerikan. Teriakan kaget Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiao Yan sementara yang terakhir masih tertegun, menyebabkan semua pori-pori di tubuh Xiao Yan tiba-tiba